podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay. Pony kali ini, di episode 6 ini aku akan ditemani sama satu orang spesial juga nih. Semuanya yang ada di Pony itu spesial, nggak ada yang nggak spesial. Dan tema kali ini yang akan aku bawa, topik lebih tepatnya ya, akan aku bawa adalah soal pertukaran pemuda antar negara spesial IKEP 2019 atau Indonesia Korea Youth Exchange Program tahun 2019. Dan kali ini lawan bicara aku adalah Bapak Muhammad RJ Lausiri. Halo. Halo. Langsung dari Papua nih. RJ ini adalah youth leadernya tim kami kontingen yang tahun lalu. Halo, gimana Pak youth leader, Bapak youth? Halo Kak Des, apa kabar? Alhamdulillah kabarku baik. Baik, aku juga puji Tuhan baik. Sekarang lagi masa-masa karantin gini gimana sih RJ di Papua? Di Papua untuk pandemi COVID-19 emang udah ada kasus dan puji Tuhan ada yang udah mulai menurun kasusnya, tapi peningkatannya juga bertambah. Maka itu aku tetap stay at home, karena dengan stay at home merupakan salah satu bentuk udah membantu pemerintah untuk melerai pandemi tersebut. Yes, benar sekali. Di sini juga KRJ sama, di Kalimantan Tengah juga kasusnya lagi naik, makanya diliburkan kegiatan di rumah aja, cari duitnya dari rumah aja. Dengan melihat kondisi gini, bahkan kayak mamaku juga kan tim medis, itu salah satu garda terdepan yang emang potensinya tuh sangat-sangat besar untuk terkena dampak tersebut. Makanya aku selalu berdoa untuk mereka semua yang memang harus keluar rumah dengan risiko, tapi betul-betul mereka keluar memang dengan alasan yang jelas gitu. Kita berdoa aja supaya corona ini cepat pergi gitu loh ya, cepat berakhir gitu loh pandemi COVID-19 ini, biar cepat beraktivitas seperti biasanya. Oke RJ, aku mau tanya nih, kesibukannya sekarang apa aja? Kalau sekarang aku mahasiswa aktif di salah satu kampus swasta di Jayapura. Dan alhamdulillah sekarang udah semester 6 dan kemarin baru aja KKN. Jadi untuk sekarang kan kegiatan kampus semua belajar dari rumah sesuai arahan pemerintah. Jadi aku masih kuliah karena ini semester yang full semua KRS perlu dikelarin. Dan aku lagi prepare emang karena semester depan mau magang gitu. Jadi memang sambil kuliah sambil siapkan diri untuk magang nanti. Siap, semangat terus RJ kuliahnya. Amin, makasih. Ini juga ya informasi untuk teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada sekarang yang mendengarkan, bahwa RJ ini adalah youth leader yang muda banget ya. Youth leader. Puji syukur. Iya, puji syukur muda ya. Kamu lahir tahun berapa ya RJ? 99 ya? Iya, aku lahir tanggal 24 Juni tahun 99. Muda banget. Kita beda 3 tahun, coy. Tua gue. Jadi RJ ini adalah pasangan aku, couple aku. Ya, kalau Mas Uku yang kemarin itu adalah pasangan menari dan secret admirer. Dan kalau misalnya RJ ini adalah couple aku yang beneran selama program. Asik. Bapak YL dan Ibu EYL dibilangnya. Pak Yud dan Ibu Yud ya. Oh iya Bapak. Astaga, Bapak Yud, Ibu Yud. Oke RJ, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pengalaman seru pertukaran pemuda antar negara tahun 2019 spesial IKEP 2019. Oke. Mau tanya nih RJ, niat apa sih
yang membuat RG tuh memutuskan untuk mengikuti seleksi pertukaran pemuda antar negara di Jayapura di Papua? Apa aja niatnya? Jadi pertama kali aku tahu program PPN itu dari tahun 2018, dan pada saat itu aku melihat salah satu alumni ISEP, dia upload tuh videonya di Instagram. Terus kayak aku lihat, wow, ini delegasi muda, dan kebetulan basic karena kan aku ambil jurusannya hubungan internasional, dan jadi diplomat itu kan kayak cita-cita banget setiap anak HI gitu kan. Iya. Nah, kemudian kayak aku terpesona gitu, wah ini programnya bagus banget, dan akhirnya setelah 1 tahun dari 2018 itu mencoba mencari tahu, menggali seluruh informasi tentang PPAN, dan 2019 itu aku memutuskan untuk ikut seleksi dan syukur terpilih. Ya, puji Tuhan yang terpilih ya. Iya, alhamdulillah banget. Kalau aku sih, kalau boleh cerita dikit juga ya untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang di Kalimantan Tengah yang ingin ikut pertukaran pemuda, ya ikut pertukaran pemuda antar negara. Kalau aku kemarin niatnya sebenarnya adalah aku tuh pengen banget keluar negeri. Jujur aku pengen banget keluar negeri. Aku juga lulusan dari hubungan internasional ya, jurusan aku dulu di salah satu ya sama kayak RG ya, kayak RG juga satu jurusan. Aku berkuliah di salah satu universitas swasta. Dibilang aja lah sudah Presiden University. Dibilang aja labelnya sudah Presiden University di Jawa Barat, Cikarang. Nah, ketika aku pulang ke Palangkaraya dan banyak orang yang mendukung aku untuk coba deh ikut aja gitu loh seleksi pertukaran pemuda antar negara yang ke Korea, karena kan mereka tahu aku tuh pengen banget ke Korea gitu, pengen banget ke Korea. Dan puji Tuhannya tahun lalu tuh Kalimantan Tengah dapet ini kuota perempuan untuk ke ICAP gitu loh, untuk ke Korea pertukaran pemudanya. Dan sebenarnya tuh kalau mau main jujur-jujuran ya, sebenarnya aku pertamanya nggak apply untuk nggak mau tuh, nggak kuat banget tuh keinginan aku untuk apply pertukaran pemuda. Aku maunya apply-nya S2 dulu di Korea. Tapi ketika aku apply juga yang pertukaran pemuda, ternyata Tuhan memberikan aku kesempatan untuk pertukaran pemuda dulu, S2-nya nanti ya. Jadi nggak lolos S2-nya, yang lolosnya malah pertukaran pemuda kayak gitu. Aku bersyukur sih. Aku suka belajar budaya baru, suka traveling juga. Traveling sambil belajar kan kenapa enggak gitu loh. Nah, dari pertukaran pemuda ini juga aku juga melihat kan senior-senior aku yang sebelumnya, aku cek tuh Instagramnya mereka satu. Kayaknya tuh seru deh kalau ikut ini. Banyak kenal orang baru, teman-teman dari delegasi dari luar juga gitu loh. Ada yang dari Koreanya, ada juga yang dari beda-beda provinsi. Dan aku puji Tuhannya sih nggak nyangka sih sebenarnya bisa dapet. RG nyangka nggak kalau misalnya dapet? Nggak nyangka juga. Kayak syukur banget pada tahun itu. Iya kan, kayak tidak ada ekspektasi untuk dapet gitu loh. Aku juga pertama juga nggak tahu aku dapet. Terus jadi emang destiny ya. Iya, sudah takdir Tuhan kita dipertemukan, RG. Oke. Luar biasa ceritamu. Niatnya karena pengen mencoba hal baru, akhirnya Tuhan buka jalan baru. Nah, untuk itu. Terus RG, aku mau tanya juga nih, gimana sih proses seleksinya di Papua? Beda nggak sih dengan di Kalteng, di Kalimantan Tengah gitu, kalau di Papua? Jadi untuk proses seleksi sendiri kan, yang pertama untuk persyaratan itu kan sama karena udah jadi ketentuan Kemenpora untuk seluruh wilayah. Tapi untuk proses seleksi aku nggak tahu ya di provinsi lain. Tapi kalau di Papua kita itu awalnya bakal daftar secara offline.
langsung datang ke kantor di Sordanya, kantor otonom di Sorda. Nah, kemudian nanti ketika kita udah kitanya udah lulus tahap administrasi, para pesertanya, calon peserta bakal dihubungin via SMS. Nah, kemudian kita bakal dikumpulkan untuk mengikuti tahap workshop dan juga technical meeting. Nah, tahap workshop dan technical meeting itu kurang lebih antara 2 hari sebelum seleksi. Jadi emang udah ada persiapan kayak apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang nanti akan diuji. Jadi kayak kisi-kisi lah gitu dikasih tahu. Nah, untuk prosesnya sendiri tuh yang pertama ada tahap wawasan umum, kemudian English test, yang ketiga ada cultural performance, yang keempat psikotes, kemudian deep interview dan presentasi post program activity. Dan kemudian 2 minggu kemudian bakal diumumin siapa yang lolos gitu. Sama sih RG, kalau di sini juga kurang lebih kayak gitu. Karena kan memang proses alurnya pun pasti dari Kemenpora tuh sudah ada sudah ada temanya, template. Nah, sudah ada template yang tersendiri kan dari sana kan, untuk Dispora masing-masing provinsi mengadakan seleksi dengan alur begini-begini gitu. Kalau di sini juga sama. Kita pertama itu juga seleksi berkas, kita ngasih berkas, terus gak lama setelah itu technical meeting. Habis technical meeting kita melaksanakan sekitar 4 hari kalau nggak salah ya 4 hari benar, 4 hari proses seleksi, yang dimana tuh seleksinya sama juga kayak RG tadi. Di dalamnya ada psikotest, ada presentasi, post program activity. Jadi untuk teman-teman di luar sana, sekedar kasih tahu informasi ya, post program activity itu adalah project yang akan kita laksanakan, atau kita diminta untuk membuat suatu project di mana ketika kita nanti sudah pulang program akan kita laksanakan gitu loh. Setelah pulang program itu project community development, pengembangan masyarakat dimanapun kita mau pengembangan masyarakat itu dilakukan gitu. Terus sama juga sih prosesnya kayak cultural performance, itu kita menampilkan penampilan budaya. Kalau RG kemarin ngapain? Nari ya? Aku kemarin nari. Basically penari, jadi nari. Kalau aku kemarin nyanyi ya, karena emang penyanyi. Gak diragukan itu, keren suaranya. RG bisa aja loh. Terima kasih Bapak Iut. Kemarin aku juga pengen. Sama ya proses seleksinya? Ya sama, kurang lebih sama. Cuman mungkin kalau kami nggak ada. Kalian ada proses karantina nggak di Papua? Kami nggak ada sih di sini. Iya sih, aku lihat beberapa daerah tuh ada, tapi di kami juga nggak ada karantina, cuma seleksinya sampai pagi sampai sore, terus nanti lanjut lagi besok gitu. Nah sama, kami juga kayak gitu, dari pagi itu sekitar jam 7-an itu kami sudah ready untuk persiapan seleksi sampai jam 5 sore, bisa sampai jam 6 sore, dan ketika ada 1 hari itu dari pagi sampai malam, karena malamnya itu cultural performance. Benar banget. Sama ya RG ya? Kayak gitu juga di sana. Sama, berarti sama ya kita. Dan Papua. Sama aja. Kayaknya memang rata-rata mirip gitu, cuman di daerah lain ada yang prosesnya dari daerah dulu, seleksi daerah, baru lanjut ke seleksi provinsi. Kalau aku kan langsung seleksi provinsi aja, jadi yang mau ikut dari daerah datang ke provinsi. Kalau di Papua gimana? Kayak gitu juga atau ada seleksi daerah? Kalau di Papua daerahnya kan luas ya gitu. Jadi emang dipusatkan teman-teman yang berdomisili di Kota Jayapura, tapi tidak menutup kemungkinan karena kami juga di sini membuka seleksi online untuk mereka yang ada di luar daerah. Jadi teman-teman yang punya KTP domisili Papua tapi ada di luar daerah kayak di Sulawesi, Jawa dan lain-lain, itu masih bisa mendaftar di
PCMI Papua untuk seleksi PPN gitu. Kalau di Kalimantan Tengah sih belum ada seleksi online. Mudah-mudahan semoga aja kedepannya nanti bisa ada seleksi online. Amin. Ya, amin. Ya biar kita punya PPAN itu lebih banyak yang tertarik gitu loh untuk mencobanya. Benar. Karena ini sangat menguntungkan kan, banyak pengalaman yang kita dapatkan dari sini dan itu seru banget. Ya nggak sih RG? Pengalaman yang kayak nggak terlupakan. Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya, terus lanjut nih ke program RG. Kan sudah seleksi nih, udah dapet perwakilan Papua. Asik. Membawa nama provinsi ya, membawa nama PCMI-nya. PCMI itu singkatan dari Purna Caraka Muda Indonesia. Itu adalah asosiasi alumni yang dimana tiap-tiap provinsi itu punya. Nah, kalau misalnya kayak PCMI Kalteng, namanya adalah PCMI Kalteng. Kalau di Papua namanya apa? PCMI Papua ya? Iya, benar. PCMI Papua. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut, mungkin yang teman-teman RG yang mendengarkan ini di Papua, bisa nanti follow PCMI Papua. Kalau misalnya teman-temanku yang dimanapun kalian berdomisili ya sekarang ya, sesuai dengan KTP-nya. Kalau misalnya Kalteng, ikut yang di Kalteng. Kalau misalnya biasanya sih rata-rata ya sesuai domisili KTP kan RG ya? KTP, iya. Karena di persyaratannya biasanya kan gitu, harus berdasarkan domisili KTP para peserta. Nah, iya. Benar banget. Oke. Lanjut ke cerita selama program. Gimana tuh IKEP? Apa tuh IKEP? Atau bahasa Indonesianya PPI Kor, Pertukaran Pemuda Indonesia Korea. Apa tuh? Apa? Kita bisa jelaskan dulu. Kalau IKEP itu atau PPI Kor itu adalah program yang diselenggarakan dari Kementerian Pemuda Olahraga Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keluarga dan Gender Equality. Ya, kesetaraan gender di Korea. Nah, itu mereka bekerja sama dan di mana itu kebanyakan kegiatannya itu keseringan ya, tiap kegiatan IKEP ini dilaksanakan selama kurang lebih 20 hari. Atau benar. Itu selama programnya 20. Kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan training dan re-entry terakhir setelah pulang program itu kemarin kita 25 hari ya. 25 hari jumlahnya. Kurang lebih. Itu bulan apa RG kemarin kita? Bulan Juni. Iya, bulan Juni. Bulan Juni itu kita kemarin. Lagi summer ya di Korea. Iya, summer itu hari itu. Lagi summer di Korea. Dan kita kemarin itu dibagi 2 fase ya kegiatannya ya. Ada fase Indonesia dan fase Korea. Fase Indonesia itu kemarin kita di Jakarta dan Sumedang. Iya, dibagi 2, Jakarta dan Sumedang. Jadi teman-teman yang dari Korea, delegasi Koreanya datang ke Indonesia dan kita sama-sama melakukan kegiatan di Jakarta dan Sumedang, Jawa Barat. Itu apa aja tuh kemarin kita ngapain aja RG selama fase Indonesia tuh? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi kemarin kan waktu fase Indonesia kita kan jalani program berdasarkan tema gitu. Jadi emang kegiatan IKEP atau kegiatan-kegiatan PPN lainnya tuh setiap tahunnya bakal dikasih tema dengan tema yang berbeda-beda gitu. Nah, kemarin IKEP fase Indonesia temanya adalah Youth Policy atau kebijakan pemuda. Jadi kemarin aku Indonesia. excited banget karena benar-benar waktu fase Indonesia kemarin kita dan juga delegasi Korea tuh ditunjukkan apa sih kebijakan pemuda di Indonesia. Kayak contohnya kita kunjungan ke Gojek itu aku baru tahu loh bahwa foundernya itu adalah pemuda gitu. Dan juga apalagi ya, kita ke Tokopedia, terus di Sumedang kita banyaknya ke beberapa tempat-tempat objek wisata dan juga mengetahui potensi wisata yang ada di sana. Jadi kayak
wonderful Indonesia banget. Gitu. Ke itu juga ya, kita tuh kemarin ke small medium enterprises di sana. Jadi kayak yang orang-orang yang masyarakat yang memproduksi ubi celembu, terus kopi kemarin kan. Nah, itu tuh loh yang benar-benar kita lihat juga kemarin dari sisi bisnisnya selama fase Indonesia. Jadi kita kemarin tuh kunjungan ke ini loh teman-teman, ke Gojek, kantor Gojek, keren banget seriusan. Kantor Gojek, Tokopedia. Kita diajarin di sana apa aja, gimana sih mereka bisa berkembang gitu loh sebagai perusahaan startup di Indonesia. Yang rata-rata tuh isinya anak muda semua gitu. Benar. Ya, berarti adalah untuk mengembangkan kreativitas anak muda untuk bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Jangan mau kalah RG, gitu juga jangan mau kalah. Iya dong. Jangan mau kalah semuanya, ayo. Jangan saling meningkatkan kreativitas. Iya. Apalagi di rumah aja nih. Biasanya ide-ide tuh muncul aneh-aneh. Ya kan? Dengan bahan dan TikTok ya. Aku sih enggak. Kalau gue sih enggak sih. Berantakin dapur. Oke nih. Lanjut nih dari fase Indonesia tuh sekitar 10 hari. Kita kemarin selesainya 10 hari. Abis itu kita berangkat ke Korea. Kita berangkat ke Korea dan kita melaksanakan fase Korea itu selama 10 hari juga. Ya enggak sih, 10 hari juga. Iya, 10 hari. Dan di sana itu kita enggak bareng-bareng delegasi Korea lagi. Cuman ada sih satu hari terakhir kita bareng delegasi Koreanya beberapa. Cuman waktu sebelum-sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu kebanyakan kita melaksanakan kegiatan sendiri aja delegasi Indonesia. Jadi kemarin kita ngapain aja tuh di Korea, RG? Jadi kalau di Korea temanya beda lagi. Yeah. Jadi kemarin di Indonesia kan ya polisi kebijakan pemuda. Nah, kalau di Korea sendiri kita mendapatkan tema future industry. Jadi future di industri di masa depan itu seperti apa gitu. Dan emang as we know Korea itu merupakan salah satu negara maju. Teknologinya canggih banget. Produksinya tuh luar biasa. Benar itu. Contohnya Samsung yang kita gunakan sekarang itu salah satu produk Korea, dan di sana kita sangat beruntung karena bisa berkunjung ke pabrik Samsung. Luar biasa inovasi yang kita lihat. Terus kita ke museumnya ya. Bukan hanya itu, ya. Kita ke museumnya kemarin di sana tuh, museum Samsung. Ke museum ya, benar. Ya. Terus kemarin juga ke Hyundai Factory itu yang salah satu mobil yang memang pengen aku punya. Kamu pengen punya nggak mobil itu? Aku pengen punya mobil apa aja, RJ. Ya, itu keren banget. Karena emang Hyundai Factory itu nggak bisa sembarang orang masuk, dan kita sangat beruntung karena banget. Kemarin masuk bisa datang langsung kunjungan dan bisa melihat secara langsung proses pembuatan mobil dari yang ban kemudian dibuat bodinya dan akhirnya dipamerkanlah di halaman yang luar biasa, banyak banget tipe dan juga modisnya yang dibuat gitu. Kerangkanya ya, kita ngelihat kerangkanya, terus gimana mereka moles mobil itu, mesin-mesinnya. Benar. Dan apa sih mesin-mesin untuk mempersiapkan itu loh, yang mereka gunakan itu loh, itu canggih banget dalam pembuatan mobil itu, canggih-canggih. Dan kita wow, itu aku melihat dan mata kepala sendiri tuh kayak ini pabrik canggih bener. Gue kira pasang mobil itu satu-satu gitu loh. Kayak lama kalau misalnya mobil dibuat satu-satu ya lama bikinnya. Ternyata tuh nggak kayak gitu. Kalau negara canggih tuh ada mesinnya, mesin tersendiri untuk buat mobil. Terus kemarin kita juga, enaknya tuh karena kita kan namanya delegasi kan. Ya apalagi kalau misalnya delegasi itu kan membawa nama
membawa nama provinsi dan membawa nama Indonesia gitu loh keluar di Korea. Dan kita juga mengunjungi kedutaan besar Indonesia yang ada di Korea. Wow, itu kemarin kita kemarin berdiskusi ya. Terus kita tuh kemarin kemana lagi RG selain itu? Diskusinya banyak diskusi. Terus pengalaman luar biasa juga kita ke Busan. Tempat paling kota terbesar kedua ya di Korea Selatan tuh Busan. Aku suka Busan karena kotanya itu dekat dengan pantai. Nah, dekat dengan pantai. Iya. Terus masih natural banget ya, walaupun ada gedung-gedung tapi alamnya tuh masih segar banget gitu ya. Alamnya masih segar banget. Kita kemarin tuh ke 6 kota selama di Korea ya. Banyak. Benar. Dan kita tuh kayak hari ini pergi ke kota ini, besok ke kota ini, besok ke kota ini gitu loh. Ada 3 hari, kita 3 hari di Busan ya. Baru terakhir kita balik ke Seoul. Beberapa hari terakhir kita balik ke Seoul. Terus tuh memang pengalaman yang tidak akan terlupakan banget. Selama 10 hari kita bisa mengunjungi berapa banyak kota, itu masalahnya. Jarang banget kita bisa kayak gitu loh, selain mengikuti PPAN gitu. Bisa sih kalau kita mau liburan kan, memang beda, tapi kan rasanya kalau ini kan liburan sekaligus, bukan liburan sih sebenarnya, liburan lebih kepada studi banding, studi tour. Study tour. Terus tuh cerita selama program. Jadi intinya banyak hal yang kita dapatkan ya selama program ya RG ya. Selain dapat travelingnya, kita dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru, dapat apa lagi RG yang kita dapatkan selama program tuh? Dapat kuliner baru. Kuliner. Iya benar. Ya, kuliner. Bisa shopping di Korea. Aduh. Iya. Dasar ya, memang. Nah, gini. Balik lagi nih. Kan kalau di program kita tuh punya posisi masing-masing gitu loh. Ada kerjaannya masing-masing, pekerjaannya masing-masing gitu loh. Kalau RG ini adalah youth leadernya, aku adalah asisten youth leadernya, jadi pendampingnya gitu loh, pendamping RG. Nah, aku mau nanya RG nih, gimana perasaannya kemarin setelah terpilih menjadi YL? Oh my wow. Jadi kemarin itu waktu terpilih, emang gini sih ada cerita. Jadi sebelum dari daerah tuh senior sebelumnya yang mentorin aku sempat ngomong, Ji, nanti ketika di kontingen itu bakal ada struktur kontingen gitu. Terus posisinya kamu mau apa? Terus kakaknya bilang aku udah jadi asisten cultural performance. Terus yang kakak satunya aku udah logistik nih. Kamu mau apa? Terus aku ya langsung aja ngelir gitu ya, aku mau jadi youth leader. Terus ditanya kamu yakin? Aku bilang aku yakin. Ditanya kenapa? Basically aku suka memimpin gitu, kayak senang aja dengan memimpin gitu. Dan akhirnya kemarin waktu di program kan sempat diinterview tuh kan beberapa orang untuk dicalonkan. Dan tahu nggak waktu kita kumpul setelah diinterview itu, jadi aku tuh kaget karena dikiranya kamu yang youth leader terus aku asisten. Terus aku tanya nggak salah tuh di samping Bang Didi kalau nggak salah, siapa sih yang youth leadernya? Terus dibilang kamu. Karena aku kayak nggak tiba-tiba gitu. Oh my god. Jadi kayak shock, tapi kayak oke, let's do it. Dan itu sangat membanggakan karena salah satu Aikuna kalau nggak salah kakak 2016 ya, dia bilang, Ji, ini kesempatan yang luar biasa karena ini pertama kali untuk IKIEP dari Indonesia Timur, youth leadernya dari Papua, dari Indonesia Timur gitu. Jadi kayak membanggakan dan juga tanggung jawab yang betul-betul aku pengalaman luar biasa buat aku gitu. RG kemarin waktu interview nunjuknya siapa sebenarnya?
Aku nunjuknya Kak Destri dengan Kang Pancer. Aduh, kenapa sih kalian nunjuk? Wah, aku nunjuk RG. Oh my god. Iya, karena gini, kalau aku jujur-jujuran ya, ditanya ya, kenapa aku nunjuk RG? Karena satu gini, RG itu punya jiwa kepemimpinan gitu loh. Selama kita chattingan, aku melihat RG orangnya apa ya, tegas gitu loh. Belak-belakan kita dua tuh kan tegas sama-sama tegas tapi beda ini kan. Gimana ya? Beda aja kita dua tuh RG. Dua orang berbeda disatukan. Jadi dan kemarin aku ngeliat RG orangnya tegas, jadi ya udah aku pilih RG. Dan ketika itu ada kakak-kakak juga nanya, banyak loh orang mereka milih kamu gimana orangnya. Terus aku bingung sebenarnya, dan aku pun ya kalau memang aku diminta untuk berpasangan dengan siapa, aku bilang pasangan dengan RG kayak gitu loh. RG aku ngomong. Oh really? Iya. Wah. Aku bilang RG karena aku ngerasa gimana ya, karena RG itu orangnya tegas dan aku ini masih punya ini. Kalau aku orangnya tegas tapi masih punya apa ya, rasa toleransi yang gimana ya bilangnya gitu loh. Jadi aku masih bisa jadi kita dua tuh menutupi kelemahan satu sama lain. Gimana? Melengkapi bilangnya gitu ya, melengkapi kayak gitu loh. Kalau RG kenapa milih aku kemarin? jadi kemarin itu aku dari pertama kali, jadi gini, kamu juga tahu bahwa pertama kali kita disatukan dalam satu grup itu kan, aku tuh bingung apa bedain kamu, Christine sama Najma. Nah, terus sejauh ini aku kira yang suka belak-belakan bukan belak-belakan sih, yang suka tegas di grup itu kan ada beberapa orang cewek kayak kamu dan Najma. Nah, aku tuh tukar posisi, kamu tuh Najma, terus Najma tuh kamu gitu. Nah, terus sejauh itu aku tahu nontonin Kak Destri, ini Najma. Dan memang dari kita chat di grup, kemudian komunikasinya aku udah lihat memang Kak Destri orangnya sangat strict banget. Dan aku milih Kak Destri karena aku rasa cewek dan cowok berpasangan kemudian mempunyai isi pikiran yang berbeda-beda tapi bisa disatukan dalam satu tim itu sangat cocok gitu. Wow. Jadi gitu. Jadi aku milih kamu, terus keduanya Kang Pancer. Aku deg-degan loh kemarin waktu diwawancara itu. Halo kakak-kakak Ikuna yang mendengar ini. Terima kasih sudah memilih kami. Ya. Aku ketika dipanggil itu sempat tabrakan dengan Kang ini loh, Kang siapa? Lupa namanya. Kang siapa? Bukan Kang Ridwan, satunya lagi Kang Firman. Kang Firman. Jadi aku tabrakan sama Kang Firman di lift. Terus Kang Firman bilang, jangan panik, santai. Terus dia bawa aku ke ruangan interview kamar kan. Terus itu ada Kailo dan kakak alumni lainnya. Nah, aku masuk pertamanya deg-degan. Tapi setelah ditanya, karena aku basically memang aku udah biasa memimpin, walaupun itu bukan organisasi besar, tapi basically aku ada gitu. Jadi kayak pas jawabnya itu santai dan aku honestly jawab semuanya yang pernah aku lakukan selama memimpin sesuatu gitu. Jadi juga kemarin aku karena aku juga orangnya sebenarnya bukannya mau diriku jadi memimpin orang terus, bukan kayak gitu. Aku sebenarnya kalau ada yang mau memimpin, aku mempersilahkan orang lain sebenarnya untuk memimpin gitu loh. Ya harus, karena apa ya, apalagi memimpin kontingen besar ini kan besar loh masalahnya, dan juga yang kita bawa itu nanti kan bukan hanya nama provinsi, tapi nama negara gitu. Dan tanggung jawab itu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita putuskan, itu yang harus kita tanggung jawabkan nanti ke depannya. Dan itu yang aku juga pikirkan.
Dan memang bangga banget karena terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memilih kami 2RG ya. Terima kasih banyak. Dan itu pun kakak-kakak senior PCFI Kalteng juga bilang belum pernah ada loh selain selain ada satu kakak senior yang pernah jadi youth leader terus dilanjutkan dengan kamu jadi asisten youth leader tuh nggak pernah gitu. Ini baru aja, jadi kayak suatu kayak suatu kebanggaan gitu loh. Mau dengar lanjutannya? Nanti ya, sabar, tunggu part 2-nya aku upload. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu dengerin part 2-nya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this video to all of your friends. Bye!